Halo, selamat datang di video pengolahan limbah industri oleh kelompok MBKM 01 untuk mata kuliah PG 4102 pengolahan limbah industri pangan yang akan membahas pengolahan limbah cair pada industri susu. Kelompok MBKM 01 terdiri dari Maria Agnesi, Putri Atira, Anindita, Geraldine, dan Astrid Grania. Susu merupakan salah satu bahan pangan asal hewan yang sangat umum dijumpai yang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Pentingnya peran industri susu di Indonesia memacu perusahaan pengolahan susu untuk terus meningkatkan hasil produksi dalam hal kualitas. Oleh dari itu, dibutuhkannya proses produksi yang sesuai. Proses produksi susu adalah sebagai berikut. Pertama, preparasi bahan baku, mixing bahan baku, holding, homogenisasi, sterilisasi, filling susu, dan packing susu. Preparasi bahan baku dilakukan dengan mencampurkan skim milk powder, gula, dan air hangat ke dalam tangki mixing. Setelah semua bahan baku siap, semua bahan baku dicampur dalam tangki mixing dengan temperatur dijaga pada kondisi hangat selama 1 jam untuk memastikan agar proses pencampuran terjadi secara homogen. Setelah itu, tahap holding dilakukan pada holding tank yang dijaga pada suhu maksimal 4 derajat Celcius untuk menghindari adanya pertumbuhan bakteri patogen selama penyimpanan. Proses holding tank tidak boleh melebihi dari 24 jam karena dapat mengakibatkan adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari susu segar, sehingga dapat menurunkan kualitas produk. Selanjutnya, tahapan homogenisasi. Tahapan homogenisasi adalah untuk memecahkan butiran-butiran lemak menjadi globula yang lebih kecil. Selanjutnya, proses sterilisasi. Proses sterilisasi dilakukan pada suhu 144 hingga 146 derajat Celcius selama 4 detik dengan mengontakkan produk dengan air media pemanas. Untuk menghindari kerusakan produk, setelah dilakukan sterilisasi, produk didinginkan dengan cepat hingga mendekati suhu ruang. Proses filling susu UHT harus selalu dijaga kesterilannya. Umumnya, mesin filling dilengkapi dengan aseptic chamber dengan menjaga tekanan agar selalu vakum dan penyemprotan hidrogen peroksida pada saat sebelum dan sesudah proses filling. Setelah proses filling, produk ditambahkan sedotan sebelum dilakukan pengemasan sekunder menggunakan karton. Karton yang telah berisi produk kemudian disegel, kemudian dilakban dan diberi kode produksi, lalu dilakukan pengecekan FGP. Setelah semua produk dinyatakan aman, maka produk dapat didistribusikan dan dipasarkan. Selanjutnya, berikut merupakan karakteristik air limbah pada industri susu. Karakteristik air limbah pada industri susu adalah rentan terhadap bakteri pengurai, banyak mengandung bahan organik terlarut, padatan tersuspensi, dan jejak organik yang memberikan ancaman serius bagi lingkungan biotik, limbah produksi susu umum yang berwarna putih, dan jumlah kandungan bahan tersuspensi yang cukup besar. Parameter yang menjadi karakteristik limbah cair susu meliputi temperatur, warna, pH dengan rentang nilai 6,5-8, DO atau oksigen terlarut, BOD atau jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme untuk mengoksidasi bahan-bahan yang terlarut dalam air, COD atau jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada pada limbah, padatan terlarut, padatan tersuspensi, klorida, sulfat, minyak, dan lemak. Hal tersebut sangat bergantung pada jumlah susu yang diproses dan jenis produk yang diproduksi. Sebagian besar sumber utama limbah cair industri susu berasal dari produk susu yang terbuang selama proses produksi. Biasanya disebabkan oleh kebocoran dan tumpahan yang terjadi selama proses produksi berlangsung, seperti sistem operasional pipa saluran produksi yang kurang baik, mesin evaporasi, proses pengisian, dan sisa bahan baku yang rusak. Banyaknya susu yang hilang selama proses produksi umumnya sekitar 0,1% hingga 3%. Selain itu, air limbah yang cukup besar juga dihasilkan dari air pendingin dan kondensat. Akan tetapi, hal tersebut biasanya dapat diatasi dengan melakukan daur ulang sistem tertutup sehingga dapat digunakan kembali. Karakteristik khas air limbah industri susu menurut beberapa sumber penelitian dirangkum dalam tabel berikut. Berikut merupakan baku mutu air limbah industri pengolahan susu menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Berikut merupakan hasil pemeriksaan kualitas air limbah industri susu menurut Karyono dan kawan-kawan pada tahun 2002.
Dari karakteristik air limbah industri susu yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa dampak dari air limbah tersebut. Industri susu merupakan salah satu industri yang paling mencemari, tidak hanya dalam hal volume efluen atau limbah yang dihasilkan, tetapi juga dari segi karakteristiknya. Umumnya, industri susu menghasilkan sekitar 0,2-10 liter limbah per liter susu olahan dengan rata-rata keseluruhan sekitar 2, liter air limbah per liter susu yang diproses. Apabila limbah cair susu industri tidak diolah dengan baik sebelum dibuang, maka banyak sekali dampak negatif yang dapat ditimbulkan, khususnya pada lingkungan. Limbah cair dari industri susu dapat terurai dengan cepat dan menghabiskan tingkat oksigen terlarut dari aliran penerimaan, sehingga terjadi kondisi anaerobik dan pelepasan bau busuk yang kuat dari perairan tersebut. Selain itu, perairan yang tercemar oleh limbah tersebut menjadi tempat perkembangbiakan lalat dan nyamuk pembawa malaria dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Oleh dari itu, dibutuhkannya pengolahan air limbah lebih lanjut. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah merujuk pada seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dibuat untuk memproses serta mengelola limbah sehingga dapat dibuang ke lingkungan tanpa menghasilkan dampak yang merugikan. Limbah-limbah tersebut umumnya berasal dari limbah domestik atau rumah tangga, sisa operasional pabrik, industri, bahkan pertanian. Industri susu menghasilkan limbah yang paling mencemari lingkungan, oleh sebab itu dibutuhkan IPAL untuk mengolah limbahnya. Metode yang diajukan untuk proses instalasi pengolahan air limbah industri susu adalah kombinasi proses fisika, kimia, dan biologi. Metode ini dianggap sesuai karena dalam limbah cair susu terdapat karakteristik khas, yaitu kerentanannya terhadap bakteri pengurai sehingga akan mengalami pembusukan. Proses secara fisika yang dipilih meliputi proses ekualisasi, sedimentasi, filtrasi, flotasi, dan penyaringan. Proses secara kimia yang dipilih adalah proses koagulasi dan flokulasi, sedangkan proses biologi adalah proses anaerob dan proses aerasi lumpur aktif. Tahap yang pertama adalah proses ekualisasi atau proses penyeragaman. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengurangi variasi laju alir dan konsentrasi air limbah, agar mencegah pembebanan secara tiba-tiba. Unit ini juga berfungsi untuk menyamaratakan komposisi air limbah sehingga limbah yang masuk ke unit berikutnya tidak mengalami shock load akibat karakteristik air limbah yang fluktuatif. Tahap yang kedua adalah proses aerasi anaerob, yaitu proses yang bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik terlarut dan senyawa organik lainnya dengan bantuan bakteri anaerob. Proses anaerob dapat diintegrasikan dengan proses biologi, fisika, atau kimia. Perkembangan tersebut diperlukan untuk memenuhi baku mutu lingkungan yang semakin ketat, meningkatkan efisiensi sistem, dan untuk pengambilan kembali atau recover produk yang bermanfaat. Pada proses anaerobik, mikroorganisme akan bertumbuh dan berkembang dengan mengubah zat organik air limbah menjadi gas metana dan karbon dioksida tanpa kehadiran oksigen. Tahap yang ketiga adalah proses aerasi. Proses aerasi dilakukan untuk meningkatkan proses lumpur aktif dengan cara menambahkan karbon aktif ke dalam bak aerasi. Dengan menambahkan karbon aktif ke dalam bak aerasi, maka mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang di permukaan karbon aktif, sehingga jumlah mikroorganisme yang menguraikan polutan organik di dalam bak aerasi menjadi lebih banyak, sehingga efisiensi pengolahan menjadi lebih stabil. Tahap keempat yaitu proses sedimentasi pertama. Proses ini dilakukan untuk mengendapkan lumpur yang dihasilkan pada proses aerasi. Bak pengendap atau bak sedimentasi berperan dalam memisahkan partikel tersuspensi atau TSS lumpur dari air limbah melalui pengendapan secara gravitasi. Padatan-padatan dengan berat jenis yang lebih besar dari air akan mengendap dan yang memiliki berat jenis lebih kecil dari air akan mengapung di permukaan air. Tahap 5 yaitu proses koagulasi flokulasi. Proses ini termasuk pada pengolahan tersier limbah. Flokulasi dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang terdapat di dalamnya. Flokulasi merupakan proses pembentukan flok pada pengadukan lambat untuk meningkatkan aglomerasi. Sedangkan koagulasi merupakan proses kimia fisik dari pencampuran bahan koagulan ke dalam aliran limbah dan selanjutnya akan diaduk dengan cepat dalam bentuk larutan tercampur. Tahap ke-6 adalah proses sedimentasi kedua, yaitu proses pengendapan terhadap flok yang terbentuk pada proses koagulasi flokulasi. Setelah penambahan koagulan pada proses sebelumnya, dibutuhkan pengendapan flok yang terbentuk dari pengadukan lambat pada bak sedimentasi. Selanjutnya, tahap ke-7, proses flotasi. Flotasi dilakukan agar tercipta proses pemisahan padatan cairan atau cairan-cairan, yang dalam hal ini partikel atau cairan yang dipisahkan mempunyai berat jenis yang lebih kecil daripada cairan. Pemisahan dilakukan dengan menggunakan gelembung. Semakin besar diameter gelembung, semakin besar kecepatan naik partikelnya.
Selanjutnya, tahapan ke-8. Proses sedimentasi ketiga yaitu proses pengendapan partikel ringan. Bak sedimentasi digunakan kembali untuk proses pengendapan partikel ringan setelah mengalami proses flotasi. Selanjutnya, tahapan ke-9. Proses penyaringan dengan pasir. Proses ini untuk menyaring partikel halus. Tahapan terakhir adalah tahapan ke-10, proses penyaringan dengan arang aktif. Proses ini berguna untuk menyerap bahan-bahan kimia yang masih tersisa. Setelah semua tahapan selesai dilakukan, air limbah hasil pengolahan siap dibawa ke tepi sungai. Sekian penjelasan mengenai proses pengolahan air limbah industri susu. Terima kasih.